warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Alita Vidya Fastiasa Ali, absen 1 dari kelas 10H. Jadi di sini aku ingin menampilkan atau menunjukkan hasil karya tugas aku mengenai komik dan poster yang diberikan oleh guru pengajar seni aku, yaitu Bapak Agan Abdul Manaf SPD. Aku sangat berterima kasih kepada Pak Agan karena sudah memberikan ilmu mengenai materi komik dan poster kepada aku dan teman-teman, sehingga kami semua paham apa itu poster dan komik, apa saja unsur-unsurnya, ada apa saja jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agan karena sudah memberikan tugas ini, sehingga aku sadar kalau sebenarnya kita semua itu bisa menggambar, tapi harus ada niat dan kesabaran dalam diri kita dan juga mau belajar karena semua itu berproses. Terima kasih juga Pak Agan atas bimbingannya untuk penyelesaian tugas ini dan sudah mau menonton video aku. Semoga Bapak sehat selalu dan dapat terus membimbing kita semua agar bisa mengetahui tentang seni lebih dalam lagi. Nah, sebelum aku menunjukkan hasil karya komik dan poster yang sudah aku buat, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu materi tentang komik dan poster. Mulai dari pengertiannya, unsur-unsurnya, dan juga jenisnya. Jadi, apa sih itu komik? Komik adalah suatu karya seni yang menyampaikan cerita melalui gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan. Komik dapat berupa gambar dan lambang-lambang yang saling berdekatan, atau tulisan berbentuk percakapan. Komik memiliki fungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pembacanya. Pesan yang disampaikan lewat komik biasanya jelas, runtut, dan menyenangkan. Lalu, ada unsur-unsur komik. Yang pertama adalah panel. Pada cerita komik, pasti teman-teman semua akan menemukan panel. Panel itu adalah kotak yang berisi ilustrasi dan juga teks. Nah, dari ilustrasi dan teks pada kotak itu akan membentuk sebuah alur cerita yang jelas untuk dibaca. Panel ini juga bisa berbentuk seperti frame dengan bermacam-macam bentuk. Jadi tidak harus kotak ya teman-teman, bisa bulat atau yang lain sebagainya. Nah, untuk cara membaca panel itu bisa memulainya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau searah jarum jam. Yang kedua ada parit. Selain panel, ada juga parit yang merupakan ruang di antara panel. Jadi misalnya ini panel pertama, ini panel kedua. Nah, di antara ini adalah yang dinamakan parit. Namun parit ini nggak selalu ada ya teman-teman. Itu akan tergantung pada komikus atau yang pembuat komik tersebut. Yang ketiga adalah balon teks. Nah, balon teks ini dalam sebuah komik itu hukumnya wajib ya teman-teman, karena balon teks ini berisi kata atau tulisan yang merupakan narasi cerita. Jadi balon kata ini memiliki 3 bentuk berbeda, yaitu ada balon ucapan, ada balon pikiran, dan juga captions. Nah, balon ucapan akan berisi ucapan atau dialog yang disampaikan oleh tokoh di komik tersebut. Nah, biasanya jenis balon ucapan ini akan berbentuk bulat tebal yang ekornya itu mengarah ke tokoh yang mengucapkan dialog tersebut. Lalu, ada balon pikiran. Nah, balon pikiran ini adalah dialog tapi disampaikan dalam batin aja. Jadi nggak ya gitu deh, jadi dalam pikiran aja teman-teman. Nah, biasanya balon pikiran ini akan berbentuk bulatan terputus-putus gitu. Lalu captions adalah penjelasan naratif non dialog yang biasanya tuh berbentuk kotak dan diciptakan oleh komikus untuk mempermudah memahami situasi dalam cerita. Yang keempat ada ilustrasi atau gambar. Nah, ilustrasi atau gambar itu merupakan bagian terpenting dalam sebuah komik. Bahkan ada beberapa jenis komikus yang lebih mengutamakan gambar sehingga tidak ada tulisannya. Nah, ada 2 jenis ilustrasi, yaitu realis dan kartun. Pada ilustrasi realis, gambar yang dibuat akan mirip seperti manusia atau objek aslinya. Sedangkan kartun merujuk pada gambar dalam bentuk abstrak yang sederhana.
Lalu yang terakhir atau kelima ada tema cerita. Nah, pada sebuah komik itu tema cerita adalah menjadi dasar dari komik tersebut. Tema ini akan ditentukan sekaligus dengan sudut pandang serta ukuran dan ilustrasi pada setiap panel. Lalu ada jenis-jenis komik. Nah, jenis komik yang pertama ada komik strip. Komik strip merupakan komik yang hanya terdapat sedikit gambar saja. Selain gambar, gagasan yang ada di dalam komik tersebut juga sedikit. Meski hanya memiliki sedikit gambar dan tulisan, hal tersebut sudah cukup menggambarkan suatu gagasan yang utuh. Komik strip ini biasanya dijumpai di surat kabar dan majalah. Keterbatasan tempat untuk memuat komik dalam surat kabar atau majalah menjadikan cerita dan gambar diringkas dan hanya menyajikan pokok-pokoknya saja. Yang kedua ada komik buku. Nah, komik buku merupakan komik yang paling banyak ditemui. Komik buku ini merupakan komik yang menampilkan cerita secara utuh dalam satu buku. Jadi selain itu, dalam komik tersebut biasanya juga terdapat seri-seri dari setiap judul yang menampilkan cerita secara berkelanjutan. Namun ada juga jenis komik buku yang tidak berkelanjutan atau berseri. Jadi tergantung penulisnya aja sih gimana. Yang ketiga ada komik humor atau petualangan. Nah, komik humor merupakan jenis komik yang menampilkan cerita lucu agar pembacanya tertawa. Nah, unsur kelucuan dalam komik humor terdapat dalam teks yang disisipkan atau juga dapat berasal dari gambar-gambar yang dibuat secara lucu. Nah, selain komik humor, terdapat pula genre petualangan dalam komik. Komik ini bercerita mengenai perjalanan tokoh untuk mencari atau memperjuangkan sesuatu. Yang keempat adalah komik biografi dan komik ilmiah. Komik biografi biasanya menampilkan kisah hidup seorang tokoh berpengaruh yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang berurutan. Nah, komik tersebut tentu berbeda dengan jenis buku biografi yang hanya menampilkan tulisan dari kisah-kisah tokoh inspiratif. Sementara dalam komik biografi terdapat gambar-gambar pendukung. Nah, komik ilmiah merupakan komik yang berisi perpaduan antara narasi dan gambar. Dalam komik ilmiah lebih ditekankan cerita yang berisi proses penemuan terhadap produk terbaru. Lalu ada komik edukasi. Nah, dalam komik jenis ini lebih ditekankan pada tujuan edukasi atau pendidikan, tetapi tidak mengesampingkan fungsi hiburannya. Hal itu karena komik banyak digemari oleh anak-anak dan remaja. Hal tersebut membuat penulis tidak hanya menyajikan nilai komersialnya saja, tetapi juga turut memperhatikan nilai edukasinya. Selanjutnya adalah komik promosi. Komik promosi dibuat untuk keperluan promosi atau memperkenalkan suatu produk. Komik promosi ini diharapkan dapat mengenalkan suatu produk dengan membangkitkan imajinasi pembaca melalui narasi yang dibuat menjadi gambar-gambar yang menarik. Lalu ada komik wayang. Komik wayang merupakan komik yang mengangkat cerita perwayangan seperti kisah Mahabharata atau Ramayana. Selain digunakan sebagai hiburan bagi pembacanya, komik wayang ini juga dapat turut andil dalam melestarikan unsur budaya asli Nusantara. Yang terakhir adalah komik silat. Komik silat merupakan komik yang cukup populer karena menggambarkan adegan laga dari tokoh cerita. Komik ini bercerita mengenai pertarungan antar tokoh. Lalu aku ingin menjelaskan apa itu poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Aku ingin menjelaskan ke kalian semua jenis-jenis poster. Jadi jenis poster yang pertama adalah poster niaga. Poster ini digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan jasa. Yang kedua adalah poster layanan masyarakat. Poster ini merupakan poster yang menginformasikan pelayanan untuk masyarakat. Misalnya poster informasi kesehatan, keselamatan, dan lainnya. Yang ketiga ada poster kegiatan. Nah, poster ini berisi informasi perihal suatu kegiatan yang akan diadakan, misalnya poster 17-an, dan lain-lain. Yang keempat adalah poster karya seni. Poster ini dengan nilai seni yang ekspresif sesuai keinginan pembuatnya.
Makna poster biasanya sesuai dengan isi hati pembuatnya, yang belum tentu dapat dipahami orang lain. Yang terakhir adalah poster pendidikan, merupakan poster tentang arahan dan pendidikan pada masyarakat. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai komik dan poster. Nah, sekarang aku ingin tunjukin ke kalian semua komik dan poster yang sudah aku buat, guys. Ini adalah komiknya, dan ini adalah posternya. Jadi komik ini aku ambil dari, pokoknya referensinya itu dari webtoon, yaitu berjudul Lazy Dogs. Nah, aku mau jelasin ke kalian kali ya alur ceritanya. Pengenalan tokoh dulu. Jadi kita sebut aja pemuda ini namanya Ian. Terus kucingnya, ada kucing hewan peliharaannya yaitu bernama Memi. Ini Memi nih kucing. Abis itu dia juga punya 2 anjing, yaitu yang ini namanya Jongmu dan yang ini namanya Hangu. Nah, jadi cerita ini tentang si Ian yang lagi nonton film sedih, yaitu tentang hewan dan hubungan antara hewan dan majikannya. Nah, jadi dia itu lagi nonton film Hachiko, guys. Nah, film Hachiko itu kan menceritakan tentang anjing yang ditinggal pemiliknya karena meninggal. Nah, dia bilang pasti dia tidak bisa melupakan majikannya yang meninggal. Sedih sekali. Nah, dia tuh sedih nih ceritanya, guys. Dia ceritanya lagi sedih. Habis dia lagi nonton, dia tuh mikir, pasti para pemilik hewan berpikir begini. Nah, dia terbesit di otaknya mikir kayak, apa aku pura-pura pingsan aja ya depan hewan peliharaan aku. Dia tuh mau dia mau tahu reaksi hewan peliharaannya. Nah, habis itu dia nyoba buat pura-pura pingsan di depan kucingnya si Memi. Tuh dia mau pura-pura pingsan. Nah, pas dia jatuh, brek gitu kan. Nah, kucingnya itu cuma kayak kaget doang, guys. Habis itu kan lagi makan nih kucingnya, dia malah lanjut makan doang, kayak nyap 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 nyap. Padahal si majikannya itu udah kayak pingsan gitu, kayak kucingnya tuh bodo amatan. Nah, habis itu dia nangis kan. Dia tuh kayak sebenarnya nggak berharap lebih sih sama si Memi ini, sama si kucingnya, karena dia tahu kucingnya tuh kayak bodo amatan gitu. Nah, habis itu dia mau nyoba pura-pura pingsan di depan 2 anjingnya ini, guys. Terus dia brek jatuh juga kan. Nah, si anjingnya ini bingung. Nah, reaksi yang Hanggu, kalau anjingnya si Hanggu, reaksinya itu malah nyakar kepala Ian ya, guys. Habis itu dia marah kan si Iannya, kayak aduh sakit, kayak kok kamu malah nyakar aku sih gitu. Nah, kalau reaksi si Jonggu, dia malah ngajak main tuh, kayak itu artinya ngajak main ya, guys. Nah, si Ian ini marah kayak aduh aku bukannya ngajak main, aku marah nih gitu katanya. Ya udah dong, guys, dia kayak ya udahlah gitu. Nah, suatu hari si Ian ini pusing, kayak udah sempoyongan gitu, guys. Tuh kayak aduh pusing banget, pandangannya udah buyar gitu. Nah, habis itu dia kayak tergeletak lah, jatuh gitu. Terus dia kayak dalam hatinya bilang, siapapun tolong. Nah, habis itu pas dia buka mata, tiba-tiba dia ngeliat si kucingnya, si Memi tuh. Terus si Iana itu kayak mikir, apakah kau datang karena khawatir? Dia udah kepedean nih, guys, si Iannya. Nah, habis itu si kucingnya ini malah kayak naik ke atas badannya si Ian tuh. Terus habis itu tidur. Terus si Iannya kayak bilang, bagaimana aku bisa hidup dalam kesedihan ini. Dia tuh sedih banget, guys, padahal dia tuh mau kayak caper-caper gitu, tapi malah hewan peliharaannya pada bodo amatan. Yang terakhir dia udah pede banget nih, kayak si Memi udah khawatir ceritanya, ternyata dia cuma butuh tempat untuk tidur. Gitu, guys. Nah,
Pokoknya alur ceritanya itu tentang majikan yang caper ke hewan peliharaannya tapi gagal. Dan untuk posternya aku mau jelasin kayak ada perpaduan warna dari warna biru, warna kuning, warna hitam, warna hijau, warna coklat, warna oranye, dan warna pink. Nah, ya guys. Oke guys, karena aku udah nunjukin ke kalian hasil karya aku nih. Karena kalau misalnya kita udah buat karya, pasti kita butuh tanggapan orang lain kan. Nah sekarang aku mau nanyain tanggapan mamaku terhadap hasil karya aku. Oke guys, jadi ini mamaku. Hai. Nah sekarang aku pengen minta tanggapan mama terhadap komik yang udah aku buat. Mama udah baca, ceritanya oke, Mama suka karena Mama pencinta hewan juga. Terus Rate dari 1 sampai 10. Kasih berapa ya? 9. 9 begini ya? Segini dong. 9. Gitu ya. Kenapa 9? Karena Mama suka ceritanya sebagai pencinta binatang. Terus Mama suka gambar-gambarnya. Warna-warnanya juga oke. Selamat sayang. Dah. Oke, itu tadi adalah tanggapan dari mama aku guys. Nah, itu kan tadi aku udah dijelasin semuanya dari awal, dari kenapa aku buat video ini, terus materi-materi tentang komik dan poster, dan juga aku udah jelasin hasil karya yang udah aku buat, dan yang terakhir tanggapan dari orang tua aku. Nah, sekian dari aku. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.